Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal bahas sama kalian tentang 9 planet hantu. Umat manusia telah mengirim berbagai wahana ke setiap planet. Jadi sekarang kita memiliki gambaran yang cukup jelas tentang apa yang ada di sekitar kita. Bahkan sebelum itu, para astronom telah melacak pergerakan tata surya selama ribuan tahun. Terkadang mata atau otak mereka mempermainkan kita, atau tidak. Apa yang terjadi dengan planet-planet hantu? Dunia yang tidak pernah ada atau pernah ada tetapi tidak ada lagi? Buat kalian penasaran, yuk sama-sama kita bahas dan go anywhere, keep on watching. Yang pertama ada Theia. Asal-usul bulan telah lama menjadi misteri dan mulai abad ke-19, 3 teori yang bersaing muncul untuk memecahkannya. Dalam satu teori, bumi dan bulan terbentuk bersama di tempat yang sama di nebula Surya Purba. Dalam teori lain, bumi purba berputar begitu cepat sehingga melontarkan gumpalan yang menjadi bulan. Salah satu versi teori ini menyatakan bahwa Samudra Pasifik adalah lubang yang tertinggal. Dalam teori ketiga, bulan terbentuk di tempat lain tetapi ditangkap oleh bumi. Namun, tidak satupun dari teori-teori ini dapat menjelaskan sistem bumi bulan saat ini secara memadai. Pada tahun 1970-an, sebuah proposal baru muncul, yaitu bahwa sebuah dampak raksasa telah membentuk bulan. Penembuk itu akan seukuran Mars dan diberi nama Theia, yaitu berdasarkan nama ibu Selen, dewi bulan Yunani. Dalam dampak itu, Theia hancur dan puing-puingnya menjadi bulan. Puing-puing itu bahkan mungkin telah membentuk dua bulan, satu lebih kecil dari yang lainnya. Mereka akhirnya bertabrakan dengan sangat lambat dalam apa yang digambarkan sebagai sesuatu seperti tanah longsor besar. Sisi longsor tersebut menjadi apa yang sekarang menjadi sisi terjauh bulan, dan teori ini akan menjelaskan mengapa sisi dekat dan jauh bulan sangat berbeda. Yang kedua ada vulkanik. Ini bukanlah planet asal Tuan Spock, tetapi sebuah dunia yang diperkirakan oleh beberapa astronom abad ke-19 sebagai planet terdekat dengan matahari. Orbit Merkurius mengalami precesi sehingga perihelionnya, yaitu titik terdekatnya dengan matahari, bergerak. Astronom Prancis Urbain Jeans Joseph Le Verrier pada tahun 1959 menjelaskan pergeseran tersebut disebabkan oleh satu atau lebih planet atau bahkan sabuk asteroid yang sangat dekat dengan matahari. Sebelumnya, ia telah menemukan Neptunus pada tahun 1846 dengan menggunakan hukum gravitasi Newton untuk menjelaskan efek planet yang saat itu tidak terlihat pada orbit Uranus. Astronom amatir Edmund Lescarbault memberitahu Le Verrier bahwa ia telah menyaksikan bintik gelap bergerak melintasi matahari pada tanggal 26 Maret 1859. Le Verrier yakin bahwa ini adalah salah satu planet. Ia melanjutkan dan menamakannya Vulkan. Namun, tidak ada konfirmasi pasti yang menyusul, dan pencarian yang cermat selama gerhana matahari tidak menghasilkan apapun. Jadi, apa yang menggerakkan perihelion Merkurius? Masalahnya adalah hukum Newton bukanlah deskripsi gravitasi yang lengkap. Baru pada tahun 1915, Einstein mengusulkan relativitas umum dan solusinya ditemukan. Dalam teori Einstein, gravitasi paling baik dijelaskan sebagai pembengkokan ruang waktu di sekitar suatu objek. Hukum Newton bekerja dengan baik untuk seluruh tata surya, tetapi gagal untuk Merkurius, di mana pembengkokan ruang waktu oleh matahari adalah yang paling menonjol di antara semua planet. Albert Einstein mampu menghitung gerakan perihelion Merkurius secara tepat tanpa memerlukan vulkan. Bumi super. Banyak bintang memiliki planet berbatu besar yang lebih besar dari kita, dijuluki superbumi, yang mengorbit dekat dengan periode 100 hari atau kurang. Tata surya kita hanya memiliki satu planet kecil, yaitu Merkurius, dengan periode 88 hari yang dekat dengan matahari. Jadi, mengapa tata surya kita tidak memiliki superbumi? Jawabannya mungkin karena kita memiliki Jupiter. Model komputer menunjukkan bahwa di awal sejarah dan tata surya kita, Jupiter bermigrasi ke dalam dari posisinya saat ini, dan saat bergerak mendekati matahari, ia mengubah orbit material di wilayah superbumi menjadi lebih elips. Jika ada superbumi, mereka akan bertabrakan lebih sering dengan material yang diganggu oleh Jupiter, dan selama periode hanya puluhan ribu tahun akan jatuh ke matahari.
Penabrak Mars. Seperti bulan, Mars memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Belahan bumi utara yang relatif halus memiliki ketinggian sekitar 6 km, yaitu 4 mil, lebih rendah daripada daratan tinggi berkawah di belahan bumi selatan. Salah satu penjelasan untuk perbedaan itu mungkin ditemukan dalam kekerasan tata surya awal. Pada waktu yang hampir bersamaan ketika Theia mungkin menabrak bumi, sebuah benda berat dengan lebih sekitar 3000 km dapat menabrak Mars. Objek itu tentu saja akan hancur, menjadikan belahan bumi utara Mars sebagai kawah tumbukan terbesar di tata surya. Planet sabuk asteroid. Pada tahun 1366, astronom Prusia Johann Titius memperhatikan bahwa jarak planet dari matahari tampaknya mengikuti pola matematika. Penemuan ini dipopulerkan pada tahun 1372 oleh astronom Jerman yaitu Johann Bode dan dikenal sebagai hukum Bode. Hukum tersebut sangat cocok dengan jarak 6 planet yang diketahui yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Tetapi juga meramalkan bahwa seharusnya ada sebuah planet di antara Mars dan Jupiter. Uranus ditemukan pada tahun 1781 pada jarak yang mendekati jarak yang diprediksi untuk planet ketujuh, memberikan dorongan bagi pencarian planet di luar Mars. Pada tanggal 1 Januari 1801, pendeta Italia Giuseppe Piazzi menemukan Ceres yang sekarang diklasifikasikan sebagai planet Katai pada jarak yang diharapkan. Para astronom gembira atas validasi hukum Bode, tetapi dalam 6 tahun berikutnya, 3 objek lagi yaitu Pallas, Juno, dan Vesta ditemukan di celah Mars, Jupiter. Seiring ditemukannya lebih banyak benda-benda ini pada abad ke-19, menjadi jelas bahwa asteroid-asteroid ini, sebagaimana mereka kemudian disebut, bukanlah planet. Namun, apakah mereka? Karena dalam hukum Bode meramalkan sebuah planet dan hanya ada sedikit fragmen yang ditemukan, asteroid-asteroid tersebut dianggap sebagai sisa-sisa sebuah planet yang pecah dalam sebuah bencana alam yang mengerikan. Akan tetapi, gagasan ini tidak terbukti. Seluruh massa sabuk asteroid lebih kecil dari bulan dan interaksi gravitasi dalam Jupiter tidak akan memungkinkan terbentuknya sebuah planet di sana. Hukum Bode juga tidak terbukti. Hukum itu tidak meramalkan Neptunus atau Pluto. Nibiru. Penulis Zecharia Sitchin mengklaim bahwa teks-teks Sumeria kuno mengungkapkan keberadaan sebuah planet bernama Nibiru yang mengitari matahari setiap 3600 tahun pada orbit elips yang panjang seperti komet dan melewati antara orbit Mars dan Jupiter pada perihelionnya. 300.000 tahun yang lalu, penghuni Nibiru Anunnaki datang ke bumi untuk menambang emas untuk mengisi kembali atmosfer mereka yang sekarat. Para penambang pemberontak dan Anunnaki menciptakan hibrida Anunnaki yaitu Homo erectus, Homo sapiens untuk melayani sebagai budak di tambang. Konsep planet yang memiliki tata surya ini diambil hati oleh Nancy Lieder yang mengaku berada dalam kotak mental dengan alien yang mengatakan kepadanya bahwa sebuah planet akan segera lewat dekat bumi. Planet itu diidentifikasikan oleh beberapa orang sebagai Nibiru. Namun Sitchin meremehkan ini dan mengatakan bahwa pertemuan terakhir Nibiru dengan tata surya bagian dalam adalah pada tahun 556 sebelum Masehi yang akan menempatkan kembalinya sekitar tahun 2900 Masehi. Nibiru lepas landas sebagai teori konspirasi internet, di mana foto-foto objek astronomi lainnya disajikan sebagai bukti bahwa NASA menyembunyikan bukti bahwa Nibiru sedang dalam perjalanan. Nibiru kemudian digabungkan dengan akhir hitungan panjang Maya pada tanggal 21 Desember 2012 yang berlalu tanpa kehancuran semua hal. Tapi tidak sebelum para astronom lelah menunjukkan bahwa jika Nibiru benar-benar ada, itu akan terlihat sudah dan bahwa setiap planet dengan orbit seperti itu kemungkinan akan dikeluarkan dari tata surya. Yang terakhir ada planet X. Setelah penemuan Neptunus pada tahun 1846, pencarian dimulai untuk planet lain yang bahkan lebih jauh, yaitu planet X, yang tampaknya mengganggu orbit planet lain. Percival Lowell mendedikasikan hidupnya untuk pencarian dan meninggal pada tahun 1915 dengan kekecewaan. Pencarian dilanjutkan di Observatorium Lowell dan keberhasilan datang pada tahun 1930. Clyde Tombaugh menemukan Pluto.
tapi ada sedikit masalah. Pluto terlalu kecil untuk menjelaskan gangguan tersebut. Apakah planet X masih ada di luar sana? Sepertinya tidak. Dengan pengukuran massa Neptunus yang jauh lebih akurat oleh wahana antariksa Voyager 2, gangguan tersebut menghilang. Tidak diperlukan lagi planet X. Analisis posisi wahana antariksa Pioneer dan Voyager lain yang telah meninggalkan tata surya menunjukkan bahwa mereka tidak melewati satupun planet yang hilang dalam perjalanan keluar. Para astronom yakin berdasarkan hasil survei seluruh langit yaitu WISE bahwa tidak ada planet sebesar Jupiter hingga 26.000 AU. Satu unit astronomi hampir identik dengan jarak rata-rata bumi dari matahari, yaitu 150 juta kilometer. Namun, mungkin ada sesuatu yang lebih kecil. Analisis orbit objek trans Neptunus yang sangat jauh menunjukkan bahwa mungkin ada dua planet seukuran bumi pada jarak 200 AU. Itu dia guys tentang 9 planet hantu yang belum terpecahkan sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye bye.